Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtiluha al-amalul katsir. Wa yubtilu dan membatalkan kepada salat al-amalul katsiru apa perbuatan yang banyak. Ada beberapa hal yang membatalkan salat. Yang pertama, al-amalu al-katsiru, perbuatan yang banyak. Alladzi laisa min jinsi af'alis salati, yang bukan dari bagian perbuatan-perbuatan salat, yang bukan dari jenisnya perbuatan salat, bukan ruku, bukan sujud dan lain-lainnya. Kadarbin seperti memukul, memaskin dan berjalan, fi ghairi salati syiddatil khawfi, di dalam selain salat syiddatil khawf, di dalam selain salat yang dilakukan di saat genting. Wa naflis safari, dan sunnah perjalanan, yakni salat yang dilakukan di dalam perjalanan. Wasiyari nahwi filatin, dan menyerangnya semisal ular alaihi atas orang musolli. Contohnya perbuatan yang banyak yang bukan dari jenis perbuatan salat seperti memukul. Ketika salat memukul, berjalan, para salat ajadan, kecuali salat yang dilakukan di saat genting dalam peperangan, kecuali salat sunnah yang dilakukan di perjalanan bisa sambil jalan, dan kecuali semisal karena sedang diserang ular, karena itu awal lagi buru, itu ditoleransi, dimaaf. Wahtaraza bil kasiri, atau waktu rizabil kasiri alil qalili, dan terkecualikan dengan banyak apa sedikit. Yang membatalkan itu perbuatan banyak. Kalau perbuatan sedikit ya tak membatalkan salat. Wa tu'rafu al-kasratu wal qillatu, wa tu'rafu, dan diketahui al-kasratu apa banyak, wal qillatu dan sedikit, diketahui bil urfi dengan uruf, dengan adat setempat. Artinya banyak dan sedikit itu menurut tradisi di sini seperti apa? Artinya ukuran banyak dan sedikit dikembalikan kepada tradisi masyarakat. Contohnya perbuatan yang banyak kasalasi khotawatin, seperti 3 langkah, melangkah 3 kali, mutawaliyatin, yang berturut-turut. Meskipun 3 langkah, tapi kalau tak berturut-turut tidak membatalkan salat. Wa katahriki salasati a'dha'in, dan seperti menggerakkan 3 anggota. Ada 3 anggota tubuh yang sekaligus digerakkan. Ka'an harroka yadayhi, misalnya menggerakkan kepada kedua tangannya. Ka'an harroka, misalnya menggerakkan yadayhi, akan kedua tangannya, waroksahu, dan kepalanya, ma'an, secara bersama-sama. Tangan sekangan, tangan sekatel, dan kepalanya digerakkan secara bersama-sama. Walau bisahwin, bukan walaupun karena lupa.
sanajan akibat lupa. Di annal katsira, karena sesungguhnya perbuatan banyak, yaqta'u itu memotong nalumas sholati akan rangkaian sholat. Rangkaian sholat menjadi terganggu, terpotong dengan perbuatan yang banyak. Wali annal hajata, dan sesungguhnya kebutuhan, la tad'u adalah tidak mengajak, tidak mendorong kepada perbuatan yang banyak. Tidak bisa dijadikan alasan ada kebutuhan. Kebutuhan apa sehingga harus bergerak dengan banyak. Walau syakka, jikalau ragu siapa orang, ragu fi fi'lin tentang suatu perbuatan, aqalilun am katsirun, apakah ia sedikit ataukah banyak. Perbuatan yang saya lakukan ini tergolong banyak apa sedikit, ragu namanya. Bahkan qalili, maka sama dengan sedikit, yang subsapunil kalau masih ragu. Qala al-Husniyyu, berkata siapa Syekh Husni, wa katsirul fi'li, adapun perbuatan yang banyak, idza kana, apabila ada perbuatan yang banyak, di siddati jarabin, karena sangatnya ketal, kudis kotal guru-guru, wa khafifatan kulli, itu tergolong gerak yang ringan. Fala yubtilu as-salata, maka tidak membatalkan salat. Intaha. Yang membatalkan salat yang pertama al-amalul katsiru, perbuatan yang banyak. Wal ukluh, dan makanan. Bacaannya bidomil hamzati, dengan dhammahnya hamzah. Ukluh. Wasyurbu, dan minuman. Makanan dan minuman termasuk yang membatalkan salat. Ay, artinya usulul ma'kuli wal masyrubi, sampainya makanan dan sampainya minuman, sampai lil jaufi, ke rongga badan, walau qalilan, walaupun sedikit. Apa yang sambingakan, apa yang sambingin. Illa ingkana, kecuali ada apa makul dan masrub, kecuali ada illa ingkana, kecuali jika ada orang nasian disalati, lupa terhadap salat. Jika lupa, para anak bujung pasti itu membatalkan salat, walau ma'a ikrahin, walaupun dengan dipaksa. Para bujung boleh orang maksa kangku nginum. Harapa ma'atai paksa nginum marin bujung. Kenapa makan dan minum membatalkan salat? Disiddati munafati dzalika, karena sangatnya bertentangannya hal itu disalati terhadap salat. Karena perbuatan makan dan minum sangat bertentangan dengan salat sebagai sarana menghadap Allah. Ma'anudratihi, beserta jarangnya dari jarang. Sesuatu yang jarang sama dengan tidak ada. Amal madhu nafsuhu, adapun mengunyah itu sendiri. Mengunyah, apa mengunyah? Mengunyah. Akail. Amal madhu nafsuhu, adapun mengunyah itu sendiri. Mengunyah nafsi bunyi
diaperengkakan maksudnya fala yubtilu qawluhu maka tidak membatalkan apa sedikitnya ngunyah kabaqiyatil af'ali seperti perbuatan-perbuatan yang lain. Wong kisafu ba'dil aurati dan terbukanya sebagian aurat. Ketika sedang dalam salat ada bagian aurat yang terbuka, batal salatnya. Mimma yajibu satruhu dari sesuatu yajibu yang wajib satruhu apa menutupinya. Bagian aurat yang memang wajib ditutupi di ajli sihhatis salati demi sahnya salat. Karena aurat bagi perempuan di dalam salat ditutupi seketika. Tak langsung itotopi aibisuratin artinya dengan cepat. Tidak ditutupi dengan cepat. Menyingkap atau membuka apa angin saubahu akan pakaiannya temu angin fasatarahu lalu menutup orang akan pakaian itu fil hali seketika lam tabtul salatuhu maka tidak batal apa salatnya. Ketemu angin terbuka lalu seketika itu juga ditutup. Wabuku'un najasati dan jatuhnya najis, tekona najis. Jatuhnya najis allati la yu'fa anha yang tidak dimaksud. Datangnya najis yang tidak dimaksud. Datang atau jatuh atau kategonan maksudun akhirnya mana kategonan najis ala badanihi atas badannya orang au libasihi atau pakaiannya badannya atau pakaiannya terkena najis ketika salat batal salatnya. Wa illam yataharrak meskipun tidak bergerak apa libas pakaian tak bergerak biharkatihi dengan geraknya musalli. Artinya najis yang jatuh ke pakaiannya menyebabkan salatnya batal meskipun pakaian itu tak bergerak ketika dia bergerak. Mungkin serban sehingga dedet umpamanya terkena najis ujungnya serban itu batal salatnya. Dinisbatihi karena disandarkannya libas ilaihi kepada musalli. Karena pakaian itu disandarkan kepada dia. Artinya dikatakan itu pakaiannya dia. Illam tulko halan jikalau tidak dibuang halan seketika. Jikalau tidak dibuang seketika ai bisuratin artinya dengan cepat. Kalau dibuang seketika tidak batal salatnya tapi min ghairi hamlin tanpa terbawa boleh tekuk ya. Wala qabdin dan tanpa dipegang. Jadi untuk menyingkirkan najis yang jatuh ke tubuhnya ya tanpa diambil dan tanpa dipegang. Naam betul begitu. Artinya najis itu harus ditepis, harus dilemparkan, harus dibuang. Tapi yahrumu ilqauha fil masjid. Haram apa membuang najis di dalam masjid. Ini tasa'al waktu jikalau masih longgar apa waktu.
Kalau waktu masih longgar, ya buang saja najis itu keluar masjid. Ini tasa'al waktu jikalau masih longgar apa waktu, wa asola tanji suhu biha, dan terjadi apa menajiskan masjid biha dengan najas. Falau nahaha, maka kalau menyingkirkan orang akan najasa, kalau menyingkirkan najis biadihi dengan tangannya, batalat sholatuhu, maka batal apa sholat. Kalau najis itu disingkirkan dengan tangannya, sholatnya batal. Fakadha, maka demikian pula, yakni batal juga sholatnya fi aujahil wajhaini, di dalam paling kuatnya dua pendapat. Artinya apakah batal kalau najis itu disingkirkan pakai kayu? Ada dua pendapat. Salah satunya batal. Wa huwa al-mu'tamadu, ini adalah yang mu'tamad. Bahwa adapun aujahul wajhaini, al-mu'tamadu adalah yang menjadi pegangan. Artinya pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat itu batal dengan menyingkirkan najis pakai kayu. Afadahu al-Barmawi. Wajib tiluha, dan membatalkan ay as-salat kepada salat. Membatalkan kepada salat sabqul imami, apa mendahului imam. Ay at-taqaddumu 'alal imami, artinya mendahului imam. Sabqul imam artinya at-taqaddumu 'alal imam. At-taqaddumu 'alal imam ini menjelaskan maknanya sabqul imam. Mendahului imam biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li. Makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Rukun fi'li yakni rukun sifeng sakalaguan. Rukun itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli artinya rukun yang berupa ucapan, Fatihah, tasyahud, salawat. Rukun qauli seperti ruku, iktidal, sujud. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li mutawaliyah ini yang berturut-turut bila udhrin, tanpa udhur. Yang dimaksud tanpa udhur, contohnya udhur seperti apa? Contohnya tanpa udhur seperti apa? Bi anta amada wa alima at-tahrima. Bi anta amada, dengan sengaja siapa orang, wa alima at-tahrima, dan dia tahu itu haram. Sengaja padahal dia itu tahu itu tak boleh. Kenapa mendahului imam dengan dua rukun fi'li itu membatalkan salat? Difuhsil mukhalafati, karena terlalu buruknya mukhalafah, penyimpangannya, dianggap menyimpang. Fa'in zaha, jikalau lupa siapa orang mendahului imam dengan dua rukun fi'li tapi lupa, tak sengaja, au jahila, atau dia tidak tahu, kiburu mentuk, lam yadurrah, tidak masalah. Tidak masalah artinya tidak membatalkan salat, lakin la yu'taddu lahu bihima, akan tetapi tidak dihitung lahu baginya bihima, apa kedua rukun itu. Rukun fi'li yang ia lakukan sebelum imamnya tidak dihitung. Rukun itu
lil ityani bihima untuk melakukan keduanya ma'al imami bersama imam. Jikalau dia tidak kembali untuk melakukan dua rukun bersama imam, tak kembalinya sahwan karena lupa boleh, au jahlan atau karena tidak tahu, ata ba'da salami imamihi bi rak'atin, ata maka melakukan ba'da salami imamihi setelah salam imamnya bi rak'atin dengan satu rakaat. Artinya setelah imamnya salam dia menambah satu rakaat. Kenapa? Karena rakaatnya kurang. Kenapa dikatakan kurang? Karena rakaat yang dimana ia mendahului imam tidak dihitung. Wa illa jikalau tidak menambah satu rakaat. Wa suratut taqaddumi, adapun contohnya taqaddum mendahului seperti apa? Contoh makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Usuratul taqaddumi, adapun contohnya bihima, contohnya mendahului bihima dengan dua rukun. An yarka'a, ialah ruku siapa orang ruku ini. Wa ya'tadilah, dan i'tidal mari ruku i'tidal. Summa yahwi disujudi, kemudian dia turun untuk sujud, masalan misalnya. Ini contoh. Dia ruku, dia i'tidal, kemudian mau turun ke sujud. Wal imam, sementara ada dia ruku qabla imami, sebelum imam ruku, keadaan sebelum imam ruku. Falamma arada al-imamu an yarka'a, falamma arada al-imamu, maka ketika imam hendak ruku, ketika imamnya mau ruku, raka'a, dia mengangkat, bangun dari ruku. Ruku keadaan karena imam mau ruku, dia bangun dari ruku. Falamma arada an yarfa'a sajada, maka ketika imam mau bangun dari ruku saja dia sujud. Bang tabungan dengan mana? Ruku keada ketika imam mau ruku, dia bangun dari ruku. Ketika imam mau bangun dari ruku, dia sujud. Ini contohnya mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Falam yajtami, maka tidak berkumpul siapa makmum ma'ahu bersama imam fil ruku'i, di dalam ruku', wala fil i'tidali, dan tidak berkumpul di dalam i'tidal. Makmum yang seperti itu tak bersama-sama imam di dalam ruku' dan di dalam i'tidal. Wa khalafah, dan berbeda apa ini? Apa taqaddum? Yang kita bicarakan adalah taqaddum, mendahului. Berbeda ma ya'ti, kepada masalah yang akan datang, fit takhallufi, di dalam takhalluf. Jadi ada dua masalah, ada taqaddum, ada takhalluf. Taqaddum jika mendahului imam, takhalluf artinya nyecer dari imam. Lebih risiko taqaddum daripada takhalluf. Kalau taqaddum mendahului dua rukun fi'li saja sudah membatalkan sholat. Beda dengan nyecer dari imam. Apa sih bedanya antara taqaddum dan takhalluf? Antara mendahului dan nyecer. Bi anna taqadduma afhasyu, bahwa mendahului itu lebih buruk. Mendahului imam lebih buruk daripada nyecer dari imam. Ini ini artinya bahwa kedua-duanya sama-sama buruk. Taqaddum buruk, takhalluf juga buruk, tapi taqaddum lebih buruk. Wa min samma, oleh karena itu
hawin dengan satu rukun, in alima jikalau dia tahu, wa ta'amada dan sengaja. Oleh karena itu menyecer bihi dengan satu rukun, menyecer dari imam satu rukun kita haram, fa innahu makruhun, sesungguhnya takhalluf itu makruh. Wa man taqaddama bi rukni, wa man taqaddama, barang siapa mendahului imam bi ruknin dengan satu rukun, sunnah disunnahkan lahu bagi iman al-audu apa kembali. Rukun disunahkan kembali, disunahkan membatalkan kepada sholat apa takhalluf nyecer bihima dengan keduanya. Ai biruknaini fi'liyaini mutawaliyaini, nyecer dengan tertinggal di dua rukun. Imam sudah melakukan ini dan ini, wa huwa sementara adapun makmum sima qoblahuma adalah di dalam sesuatu yang sebelumnya, mulai turun untuk sujud. Ayat artinya jalan imamu bergeser siapa imam an haddil qiyami dari batas berdiri, wa huwa qaimun sementara makmum masih berdiri. Imam sudah mau sujud, sudah bergeser dari sujud, sudah tidak dalam posisi berdiri, sementara makmumnya masih berdiri, belum rukuk. Jadi tertinggal dari imam dengan dua rukun itu membatalkan sholat, tapi bi ghairi udhrin, kalau tanpa udhur. Bi ghairi udhrin, kalau tanpa udhur sama dengan di atas. Kama idza takhallafa, misalnya bila mana tertinggal siapa makmum. Di qiraatil Fatihati, untuk membaca Fatihah. Dia nyecer, imamnya ruku, dia tak ikut ruku karena hendak membaca Fatihah. Apa tak baca tidak Fatihah? Waqad ta'ammada tarka, sementara sengaja meninggal. Imam pun ruku, dia masih menyelesaikan bacaan surat, membaca surah ya. Surah. Ini contohnya tanpa udhur, tanpa udhur. Wa misluhu, dan sama dengan itu, manau takhallafa, jikalau orang tertinggal di jalsatil istirahati, untuk duduk istirahat. Duduk istirahat, duduk setelah sujud yang kedua. Tapi kan sebentar duduk istirahat. Auli itmamit tasyahudil awali, untuk menyelesaikan tasyahud awal. Ini kan perkara sunnah. Idza qama imamuhu, apabila berdiri siapa imamnya, wa huwa fi asna'i, sedangkan makmum di tengah-tengah baca tasyahud awal, imamnya sudah berdiri, dia masih mau menyelesaikan tasyahud. Fadzalika, maka adapun hal itu, mubtilun, itu membatalkan. Kenapa? Ditaksirihi, karena lengahnya dia. Lengah bihadzal julusi, dengan duduk ini. Bihadzal julusi, dengan ikut imam itu kan wajib. Tasyahud awal itu kan sunnah. Amma takhallufu bi udhrin, adapun tertinggal dengan udhur. Kalau tadi contohnya mendahului dengan mendahului imam, udhurnya dia tidak tahu kalau itu haram atau dia lupa.
lupa. Sekarang udzur di dalam tertinggal, fala yadurruh, maka tidak masalah, tidak bahaya, tidak mudarat. Malam yisbak bi aktsara min salatati arkanin lidzatiha, selama dia tidak pun arkan lidzatiha at-tawilatu adalah rukun-rukun panjang. Jadi amma at-takhulluhu bi udrin, adapun tertinggal dengan udzur, fala yadurru, maka tak masalah. Malam yisbak bi aktsara, selama dia tak tertinggal tak masalah, terkecuali tertinggal lebih dari 3 rukun panjang. Jadi yang maksud rukun itu sendiri. Fala yusabu, maka tidak dihitung minha, dari salah satu arkan, tidak dihitung al-i'tidalu, apa i'tidal, tidak dihitung apa i'tidal, walal julusu, dan tidak dihitung apa duduk, bainas sajadataini, di antara 2 sujud. Nyecer dari imam dengan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu adalah rukun yang memang menjadi tujuan, tidak seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. I'tidal itu sesungguhnya bukan tujuan pokok. I'tidal itu hanya sebagai pemisah antara rukuk dan sujud kan. Mari rukuk berdiri, setelah berdiri sujud. Jadi i'tidal itu namanya bukan rukun lidzatiha, hanya karena menjadi pemisah antara rukuk dan sujud. Demikian pula duduk di antara 2 sujud bukan tujuan pokok, karena tujuan pokoknya adalah 2 sujud. 2 sujud kan tidak akan terwujud tanpa diselangi duduk. Wadzalika, adapun hal itu dona agak kawan ajizin khilqin, boleh yang Quran tak ajar, memang tak bisa. Nikahnya mana ajizin khilqin, ada orang bacanya lambat karena ajizin khilqin, karena ketidakmampuan yang bersifat alamiah. Au muntaziran saktatan imam, atau karena menunggu diamnya imam. Saktanika, diam sejenak. Menunggu diamnya imam, diam sejenak, liyaqra'a fiha al-fatihata, untuk membaca siapa makmum di dalam saktah, membaca al-fatihata, kepada Fatihah, faraka'a akibaha, atau dia tidak segera membaca Fatihah karena menunggu saktahnya imam. Imam nikah kan dianjurkan setelah baca Fatihah tidak langsung baca surat kan. Waradhdallin, amin. Dia duduk imam, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Kira-kira para makmum selesai baca Fatihah baru baca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, baru kan. Ini kan sunnahnya seperti itu, agar supaya makmum itu bisa menikmati bacaannya imam. Jadi imam waradhdallin kemudian diikuti amin, tetap diam, tak langsung baca suratan, agar supaya para makmum membaca Fatihah di Wu'ulhika bimuntadiri saktatil imami wassahi. Wu'ulhika, dan disamakan bimuntadiri saktatil imami, dengan orang yang menunggu diamnya imam,
wasahi 'anil Fatihati, dan orang yang lupa dari Fatihah di dalam tasahudnya yang pertama. Di saat tasahud awal dia sampai tetu, paling jadi hoson sampai tetu. Falam yantabih, maka dia tidak terbangun, mamurakiun, kecuali di saat imam sudah ruku. Habis berarti tetu kan. Dia tertidur di saat tasahud awal. Ia baru bangun dikala imam sudah ruku. Kan pas mancing baca Fatihah gitu. Tak apa-apa cecer. Kada fit tuhfati, demikian pula di dalam kitab tuhfah. Wala tasihu as-salatu khalfa kafirin wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sudah mandi, sudah sikat gigi, dan mau sholat sudah siwak, dan pada waktu itu di tengah sholat dia gigi yang berlubang itu keluar sisa makan. Mana dia ada seseorang pada waktu sholat kadang laki dan perempuan itu kota sorongna atau saya langsung aneh. Bagaimana aneh itu kan sholatnya juga aneh. Di antaranya tak kasokan asalaman besarnya salam. Saya aku bicara imam ampun salam untuk mawati sampai ke subhanallah assalamualaikum. Untuk kita menghindari salamnya orang. Itu benar artinya lambat salam imam lambat. Artinya lambat dari salamnya imam. Kalau tidak segera orang salam berarti dia akan mufaraqah dari imam. Seharusnya setelah salam yang kedua makmum langsung salam. Berarti dengan sendirinya dia mufaraqah dari imam. Tidak ada yang diikuti kan? Yang diikuti lamar ya kan? Apa jengkat ibu? Menghindari salam. Pas amin nggak itu aku nanti imam. Boleh. Tapi nanti imam yang pas amin aku lihat. Mungkin kan sangat salah kan ini kan. Amin ini kan sunnah bersama-sama kan. Amin ini kan sunnah bersama-sama kan. Sama kan. Banyak si awam kan. Jamaah haji, jamaah umroh kan banyak si awam. Mana di makmum lastare atului imam. Itu kan karena imamnya Fatihana tak sempurna. Itu terakhir imam tadi itu kan nambah isyarat. Makmum kan tuh pada mufaraqah atau nak salam ada. Dan imam sebaiknya bermanfaat salam bersama-sama. Ada cek. Mungkin mufaraqah sana. Menaji mufaraqah kan itu pahala berjamaahnya utuh. Karena ada masalah, cuma ada masalah ke orang. Kalau dari masalah kan, saya kira artinya maka itu ini ada keterangan bahwa seorang khotib ketika sebelum membaca alhamdulillah sebelum membaca didahului kalapan bismillah. Jawabannya Ustaz itu
maka batal senyamana khutbah itu karena menggunakan kata lafuz dengan kalimat yang bukan di dalam khutbah. Kenapa? Teruskan. Yang tanda khutbah. Tapi sebaiknya langsung alhamdulillah kan. Tanpa assalamualaikum tanpa bismillah. Di bismillah kan tak mengganggu sahnya khutbah. Tak mengganggu sahnya khutbah. Apa dia cuma? Koman. Bismillah.